Kemudian ini ada pertanyaan dari kelompok 1, yaitu selain sebagai antiseptik, isopropanol juga bisa digunakan sebagai disinfektan. Apakah ada perbedaan mekanisme kerja reaksi isopropanol sebagai antiseptik dan sebagai disinfektan? Menurut kelompok kami, selain sebagai antiseptik, isopropanol juga digunakan sebagai disinfektan. Mekanisme kerja reaksi isopropanol sebagai antiseptik dan sebagai disinfektan itu memiliki beberapa perbedaan, walaupun keduanya berfokus pada penghambatan pertumbuhan mikroorganisme. Sebagai antiseptik, isopropanol berfungsi untuk menghambat pertumbuhan bakteri dan virus pada kulit dan mukosa serta mengurangi jumlah mikroorganisme yang ada di permukaan tangan. Sebagai disinfektan, isopropanol digunakan untuk menghambat pertumbuhan dan reproduksi mikroorganisme di permukaan yang tidak berhubungan dengan kulit dan mukosa seperti peralatan medis, alat-alat rumah tangga, dan lain-lain. Kemudian untuk pertanyaan dari kelompok 2, yaitu bertanya bagaimana mekanisme kerja sulfametazin dalam menghambat pertumbuhan bakteri. Kemudian saya akan menjawab mengenai pertanyaan ini, yaitu bahwa untuk langkah-langkah mekanisme kerja dari sulfametazin itu, yang pertama, sulfametazin itu masuk ke dalam sel bakteri terlebih dahulu, yang mana sulfametazin itu dapat melewati membran sel bakteri dengan cara difusi. Kemudian yang kedua, sulfametazin itu mengikat enzim dihidropterosintesis atau DHPS, yang mana DHPS ini adalah enzim yang penting dalam metabolisme asam folat. Sulfametazin ini memiliki struktur yang mirip dengan asam folat sehingga dapat mengikat DHPS secara kompetitif. Kemudian langkah selanjutnya yaitu langkah ketiga, pengikatan sulfametazin pada DHPS menghambat sintesis asam folat. Nah, ketika DHPS ini terikat oleh sulfametazin, maka enzim tersebut tidak dapat berfungsi dengan normal sehingga menyebabkan terhambatnya sintesis dari asam folat. Kemudian untuk langkah terakhir yaitu kekurangan asam folat ini nantinya akan menghambat dari pertumbuhan bakteri itu sendiri, yang mana asam folat itu dibutuhkan oleh bakteri untuk membuat DNA dan RNA. Kekurangan asam folat ini dapat menyebabkan bakteri tidak dapat membuat sel baru dan akhirnya mati. Seperti itulah kira-kira untuk mekanisme dari penghambatan pertumbuhan dari bakteri melalui sulfametazin. Di sini ada pertanyaan masuk dari kelompok 3 yang mana bertanya mengenai transition state-nya, itu bahwa dikatakan di sini itu atom N menarik atom H pada OH- yang menjadikan NH2 itu reaksi berjalan SN2, yang mana SN2 itu adalah reaksi substitusi atau penggantian dari reaksi yang digambarkan yang menjadi gugus pergi itu yang mana ya? Sebenarnya yang di sini ini ternyata setelah dicari tahu itu masih terdapat kesalahan untuk transition state-nya. Yang benar itu yang seperti ini, bahwa O di sini menyerang ke C karena C di sini adalah karbokation. Yang di sini itu nukleofilik, sedangkan di sini elektrofilik, sehingga di sini diserang, kemudian C-nya putus, sehingga yang menjadi gugus perginya adalah yang ini. Oke, ini ada pertanyaan dari kelompok 4, itu pada bagian sintesis isopropanol itu kan di gambar itu diperlihatkan bahwa H menyerang CH itu kenapa? Padahal kan H itu bersifat positif, dan bagaimana Cl itu bisa ikut di CH padahal yang diserang itu, kalau di gambar ini yang diserang itu ya, sebenarnya ini ada kesalahan dalam pembuatan reaksi ya. Yang pertama, ini di sini harusnya panelnya lebih menjorok ke Cl-nya, dan selanjutnya sebenarnya nggak harus ini ditambah Cl juga, bisa kita langsung dengan starting material dengan senyawa ini. Dengan senyawa ini propanol kloro direaksikan dengan basa kuat KOH yang nantinya akan membentuk sebuah massa transisi. Karena Cl itu merupakan living group yang bagus, nantinya Cl akan berpisah dan terbentuklah isopropanol yang reaksi ini disebut dengan reaksi substitusi nukleofilik 2. Ini pertanyaan dari kelompok 6, yaitu apa saja kemungkinan yang menyebabkan kegangguan
menentukan terhadap terjadinya mekanisme sulfonamida, di mana tergantung pada reagen-reagen yang digunakan. Jadi kemungkinan yang menyebabkan kegangguan terhadap terjadinya mekanisme sulfonamida di mana tergantung pada reagen yang digunakan, yaitu pertama ada interaksi dengan PABA atau para aminobenzoik asid dalam sintesis dihidrofolat dalam bakteri. Jika PABA yang digunakan dalam sintesis dihidrofolat berbeda atau tidak sesuai, maka sulfonamida tidak dapat berfungsi dengan efektif. Kemudian ada kualitas dan konsentrasi reagen. Kualitas dan konsentrasi reagen yang digunakan dalam sintesis sulfonamida dapat mempengaruhi efektivitas sulfonamida sebagai antimikroba. Jika kualitas reagen tidak sesuai atau konsentrasi yang digunakan tidak tepat, maka sulfonamida tidak dapat berfungsi dengan efektif. Kemudian penggunaan dalam kombinasi obat itu seperti sulfonamida dengan trimetoprim dapat mempengaruhi efektivitas sulfonamida. Jika kombinasi obat tidak sesuai atau dosis yang digunakan tidak tepat, maka sulfonamida tidak dapat berfungsi dengan efektif. Kemudian penggunaan dosis yang tidak tepat juga dapat mempengaruhi efektivitas sulfonamida karena tidak sesuai dengan kebutuhan pasien. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7. Jadi di situ kan disebutkan kalau antimikroba juga dapat menghambat atau membunuh bakteri. Lalu apakah obat yang termasuk dalam antimikroba dapat digunakan sebagai pengganti obat antibakteri? Dan apakah antibakteri turunan atau termasuk dalam antimikroba? Jadi obat yang termasuk dalam antimikroba tidak secara langsung dapat digunakan sebagai obat antibakteri. Antimikroba mencakup obat-obatan antibiotik untuk membunuh bakteri, antivirus, antiparasit, dan antijamur. Namun tidak semua obat dalam antimikroba memiliki efek antibakteri. Nah, karena alasan ini, jadi antimikroba memang bisa untuk antibakteri, namun penggunaannya tidak dianjurkan, nanti bisa terjadi sebuah retensi. Dan antimikroba sendiri biasanya untuk obat yang di luar dan bukan untuk di minum. Selanjutnya ada pertanyaan dari kelompok 8 yang terakhir, yaitu di PPT itu ada 3 reaksi dengan gambar diagram energi yang sama. Jadi bagaimana hubungan antara masing-masing reaksi dengan diagram energinya, dan apakah tidak ada perbedaan sedikit pun dari tingkat energi ketiga reaksi tersebut, dan mengapa tidak ada diagram energi untuk reaksi isopropanol. Baik, di sini saya akan menjawab. Jadi untuk diagram energi pastinya ada perbedaan, terutama pada segi energinya. Karena keterbatasan literasi, kita di sini cuma hanya menampilkan diagram energi dari SN2. Sebenarnya di sini nanti ada energi kilojoule atau joule yang nantinya untuk mencapai masa transisi. Nah, untuk isopropanol isopropanol sendiri, karena keterbatasan waktu, kita tidak bisa membuat diagram energinya. Namun karena sama-sama SN2, jadi isopropanol juga diagram energinya hampir sama dengan ketiga energi diagram yang tadi. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan mengenai sesi tanya jawab dan menjawab pertanyaan dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.